Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Maulida dengan NIM 2101869, Prodi Sistem Informasi Universitas Malik Wasaleh. Dalam video ini saya akan membahas atau meringkas mata kuliah Sistem Operasi dari pertemuan 1 sampai ke 6. Pertemuan 1. Konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendalian yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dan pemakainya. 3. Pengertian sistem operasi. Yang pertama sebagai pelaksana perintah, yang kedua sebagai pelaksana tata olah aplikasi, yang ketiga sebagai pengelola sumber daya. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Fungsi operasi: membentuk dan mengelola sistem file, menjalankan program, dan mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Jenis sistem operasi: A. Berdasarkan interface text-based shell versus graphical user interface. B. Berdasarkan usage atau peruntukan stand-alone versus networking. Sudut pandang sistem operasi. Yang pertama spek ukuran, yang kedua spek tujuan, yang ketiga spek kegiatan, yang keempat struktur sistem operasi. 3. Sejarah sistem operasi terdiri dari A. Operasi open shop, operasi langsung memilih switch elektrik pada komputer. B. Operasi driven shop, admin mengelompokkan job berdasarkan jenis program dan dieksekusi sesuai jenis program yang di-coding melalui punch card secara sekuens. C. Operasi offline, job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebelum dieksekusi komputer. D. Operasi penampung. E. Operasi spool, bertindak sebagai buffer dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan. Contoh, printer. F. Operasi multi tata olah tumpukan. G. Operasi berbagi waktu. H. Operasi olahan segera. Pertemuan kedua. Skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen, yaitu pemroses atau prosesor, komponen komputer yang bertugas untuk mengelola data dan melaksanakan berbagai perintah. Yang kedua, memori. Memori berfungsi tempat penyimpanan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori: register, memori cache, memori kerja, disk magnetik, disk optik, tipe magnetik. 3. Perangkat masukan atau keluaran. A. Komponen mekanik, yaitu perangkat itu sendiri. B. Komponen elektronik, yaitu pengendalian perangkat berupa klip kontroler. 4. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut galur atau jalur. Bus yang terdapat pada mainboard. Bus terdiri dari 3 macam. A. Bus alamat, 1 arah, 16, 20, 24 jalur. B. Bus data 2 arah
8, 16, 32 jalur. C. Bus kendali 2 arah 4 sampai 10 jalur. Perangkat lunak merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui 2 tahap. 1. Mengambil instruksi. 2. Mengakses instruksi. Pertemuan 3. Manajemen file. Sistem manajemen file. 1. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. A. Sasaran. Memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. Menjamin data pada file adalah valid. Optimasi kinerja. Waktu tanggap ditingkatkan. Menyediakan dukungan, masukan atau keluaran berbagai tipe perangkat penyimpanan. Meminimalkan potensi kehilangan data. B. Fungsi manajemen file. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah menciptakan, modifikasi, dan penghapusan file. 2. Mekanisme pemakaian file secara bersamaan. 3. Kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Mekanisme pemakaian file secara bersamaan menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali seperti read access, write access, dan execute access. 2. Arsitektur pengolahan file terdiri dari A. Sistem akses, berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file diakses. B. Manajemen file, berkaitan dengan mekanisme operasi pada file. C. Manajemen ruang penyimpanan, berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di storage. D. Mekanisme integritas file, berkaitan dengan jaminan informasi pada file tidak terkorupsi. 3. Konsep sistem file, abstraksi penyimpanan dan pengembalian informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. 4. Pandangan file, penanaman, tipe, atribut, perintah, manipulasi, operasi. 5. Direktori. Direktori merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. File directory merupakan file berisi informasi-informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu. 6. Share file adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu direktori atau pemakai, tapi juga oleh direktori-direktori pemakai lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon, melainkan directed acyclic graph. 7. Sistem akses file, cara akses peringkat penyimpanan. 8. Organisasi file, terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file sistem nyata termasuk salah satu kombinasi kategori-kategori ini. 6 organisasi atau pengaksesan dasar adalah sebagai berikut. A. File pool. B. File sequence. C. File sequence index. D. File index majmuk. E. File berhash. F. File cincin. Pertemuan keempat, teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Magnetic disk. Magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Magnetic disk berbentuk bundar dengan 2 permukaan magnetik. Aksesan disk. Pada akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis dan membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen waktu, yaitu
1. Waktu cari adalah waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. 2. Waktu mantap adalah waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. 3. Waktu lintesi adalah waktu untuk mencapai hulu tulis baca. 4. Waktu selur adalah waktu untuk menulis atau membaca isi sektor serta gabungan waktu, yaitu waktu inkuir dan waktu pemutakhiran dan penggantian. Pengaksesan disk pada sistem multitata olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. 1. Algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD. 2. Algoritma pickup. 3. Algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. 4. Algoritma loop. 5. Algoritma circular loop. 6. Algoritma scan. 7. Algoritma circular scan. Algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD. Proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Kedua, algoritma pickup. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan membaca atau menunjukkan ke track yang akan datang pada awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti metode PTPD, tetapi lintasan yang dilalui atau dipungut atau diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. 3. Algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Proses dilaksanakan terhadap track terdekat hulu tulis baca di atas atau bawah, kemudian mencari letak track yang terdekat di atas atau di bawah, dan seterusnya. 4. Algoritma loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada antrian sambil mengakses antrian track yang dilalui, kemudian turun menuju antrian track yang terkecil sambil mengakses track yang dilalui, dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. 5. Algoritma circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk, sambil mengakses antrian track yang dilalui, kemudian turun menjadi antrian track yang terkecil tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. 6. Algoritma scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti penggerakan lift menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui, kemudian turun menuju track terkecil pada disk sambil mengakses antrian yang dilalui, dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. 7. Algoritma circular scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui, kemudian turun menuju track terkecil tapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Pertemuan kelima, proses dan penjadwalan. Penjadwalan proses. Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Tipe-tipe penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Penjadwalan jangka menengah. Proses status ready, running, waiting, dan ready. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch
dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. 3. Istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. 1. Antrian. Sejumlah proses yang menuju menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Proses berada dalam memori utama. 2. Prioritas. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. 3. Preempsi. Mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preempsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan menghentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preempsi tersebut. Teknik penjadwalan prosesor. 1. Kategori penjadwalan prosesor. Tanpa prioritas tanpa preempsi, dengan prioritas tanpa preempsi, tanpa prioritas dengan preempsi, dan dengan prioritas dengan preempsi. 2. Teknik penjadwalan prosesor. Penjadwalan satu tingkat dan penjadwalan multi tingkat. 3. Teknik penjadwalan satu tingkat. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi terdapat 2 langkah. Penentuan berdasarkan terpendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba tanpa proses tersebut selesai. Pertemuan 6. Penjadwalan proses lanjutan. Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preempsi. Penjadwalan dengan prioritas dengan preempsi beberapa ketentuan. Prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada. Jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preempsi proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi. Ketentuan prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti. Rumus ratio penalti sama dengan RP sama dengan S tambah T bagi T. S waktu sia-sia saat selesai sampai saat tiba. T lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan ratio penalti. Algoritma penjadwalan putar gelang. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preempsi. Beberapa ketentuan. 1. Kuantum waktu. Waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. 2. Bentuk akan melayani setiap proses berdasarkan prosesor. 3. Prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah digunakan. Sekian video ringkasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.